Selamat pagi rekan-rekan Teruna, apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Memberkati atas kami agar kami baca dan renungkan ini menjadi pedoman kami dari lepas hari. Terpujilah Kristus, amin. Ya rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Tawarik 6, ayat yang ke-22 hingga yang ke-25. Yang menyatakan, jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ya, rekan-rekan, Karuni ada cerita sedikit. Jadi ada suatu ketika, Acong, kita sebut saja namanya Acong ya. Acong itu mengaku kepada temannya, Cici, yaitu bahwa karena kelalaiannya menyebabkan suatu barang kesayangan gereja atau kesayangannya Cici yang sudah sering dipakai di gereja itu hilang atau rusak, ya rekan-rekan. Nah, si Cici sangat marah. Kenapa? Karena pada saat itu Acong nggak terus terang atas permasalahan tersebut, atas kelalaian yang dilakuin, ya rekan-rekan. Nah, ketika dia tidak berterus terang, Cici marah, terjadilah kemarahan itu. Nah, harapannya dengan menyampaikan hal tersebut atau mengakui kesalahannya Acong tersebut, mereka dapat memaafkan Acong atas kesalahannya. Kalaupun Acong harus menggantikan barangnya, maka itu adalah konsekuensi dari keteledoran tersebut ya. Rekan-rekan, Sobat Teruna, bacaan kita pada pagi hari ini menyatakan kita masih menjadi bagian dari doa Salomo kepada Tuhan. Di dalamnya kita melihat jika ada orang yang melakukan kesalahan, haruslah membuat pengakuan. Mengaku, berkata jujur ya di hadapan Tuhan. Setelah itu persoalannya tidak langsung selesai, sebab mereka harus menerima hukuman. Jadi ketika mengaku, kalau misalnya kayak tadi si cerita tersebut si Acong itu disuruh menggantikan, itu konsekuensinya ya rekan-rekan. Sama pada zaman Israel tersebut, ada hukuman yang diberikan Tuhan. Selanjutnya disampaikan kepada kita jika umat Israel melakukan kesalahan dan meninggalkan Tuhan, dan mengakibatkan mereka mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Setelah itu mereka pun harus memohon pengampunan dari Tuhan. Jadi Salomo berharap bahwa Tuhan bisa mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat. Ya. Jadi Sobat Teruna, setiap kita pernah melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Pelanggaran yang kita lakukan bisa terjadi karena ketidakmengertian, kesalahpahaman, atau hal-hal yang lain yang di luar dari kendali kita. Karena kesengajaan kita, atau juga kesengajaan kita, pelanggaran kita tidak secara otomatis selesai. Kita menyampaikan permohonan maaf, minta maaf. Pengampunan terhadap pelanggaran memiliki konsekuensi hukuman.
Ya rekan-rekan. Tujuannya agar kita bisa bertanggung jawab atas kesalahan kita. Memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dan permohonan maaf yang sungguh berdampak pada pengampunan baik dari manusia maupun dari Tuhan. Jadi jangan ragu rekan-rekan untuk berkata jujur atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Pasti dimaafin kok. Ya rekan-rekan. Jika kita melakukan pelanggaran, minta ampunlah kepada Tuhan, sebab pengampunan pasti diberikannya. Amin. Ya rekan-rekan, mari satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas penyertaan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca ini Tuhan menjadi pedoman kami di sepanjang hari. Tuhan, buatlah hati kami, sikap kami, agar tetap bisa jujur Tuhan Yesus atas kesalahan kami dan mengaku akan kesalahan kami. Tuhan juga memberikan pengampunan yang luar biasa atas kami, atas apa yang sudah kami lakukan dalam kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan pengakuan ini, Tuhan mau bentuk kami menjadi yang lebih baik lagi. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.